Sorry. Ya udah, ya. Oke. Coba kita bahas di nomor 3 dulu. Suara aku jelas nggak sebelumnya? Jelas, Mbak. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan, Mbak. Sip, thank you. Jadi ini kan soalnya yang di sini, misalnya Citra kernel itu nyatakan fx ini. Jadi ini ditulis dulu. Aku udah beberapa ngoreksi punya kalian. Sebenarnya udah banyak kok yang benar. Nah, tapi aku bingungnya tuh di sini. Kenapa pas kalian hitungnya udah benar, tapi kenapa dibagi 6 gitu? Aku mau nanya dulu deh. Bisa resen, kenapa bisa? Jadi kan sebelumnya kami kelas ya, Mbak. Nah, itu sama Pak Ayi itu disetelin video cara penghitungan itu konvolusi yang kayak gini. Nah, terus habis itu hasil dari perkalian tiap matriks 3 kali 3 itu dibagi sama jumlahnya G. Nah, kalau saya lihat dari video itu, jumlah G-nya itu dilihat dari ini 1 tambah 0 tambah 1, 1 tambah 5 tambah min 1, terus 0 tambah min 1 tambah 0. Nah, itu dijumlah semuanya kan, saya lupa kemarin hasilnya berapa. Nah, terus baru itu keluar hasilnya. Hasilnya itu kan kayak koma-koma gitu kan, Mbak ya. Nah, yang dimasukin itu yang angka depannya aja yang nggak koma, jadi bilangan bulatnya aja gitu, Mbak. Oke, makasih konfirmnya. Itu di videonya Pak Ai yang YouTube tuh. Iya, dari YouTube. Bentar, Mbak, saya cariin. Soalnya itu sih, kemana aku... udah kamu kirim nggak, Fis? Enggak. Wait ya, mari kita tonton bersama. Screenku masih apa? Oh ya, wait. Aku share screen all aja. Mana? Aku nggak bisa share screen all ya? Oh, dibagi sama mereka. Because aku ikutin. Oke, makasih untuk ini. Nanti soalnya aku ngikutin. Astagfirullah. Nah, kalau di sini tuh di convolution-nya itu tuh kayak langsung gitu loh. Nih. Nah, kayak gini. Jadi ini kan nempel ke sini. Nah, terus habis itu langsung langsung hasilnya di ini, yang bagian ini. Yang ini. Nah, makanya itu aku mikir,
dilangsungin gitu dalam proses convolution-nya. Nah, diginiin. Nah, ini udah jadi yang hasil convolution-nya gitu. Jadi, share screen. Oke. Jadi, misalnya kalau convolution tuh nggak, pada umumnya nggak dibagi 6 ya, maksudnya nggak dibagi hasil totalnya, tapi nanti aku coba cross check lagi sama video yang tadi dikasih sama Visa. Tapi sementara ini biasanya tuh langsung nggak dibagi 6 gitu. Coba nanti aku juga cross check apa lagi juga. Tapi dari misalnya yang kalian untuk mindah-mindahnya itu udah paham belum? Atau ada yang masih belum paham? Misalnya mindah ke masking filter GX ke FX-nya. Halo? Udah? Atau ada yang masih bingung, nggak apa-apa ngomong aja keburu sebelum kalian ETS juga. Aman-aman, Mbak, aman. Aman ya? Ya, jadi ini kayak ini ke sini, terus geser. Terus kemarin ada lagi tuh jawaban kalian. Sementara kayak gitu sih. Terus ada lagi juga, ada yang GX-nya kalian dikonvolusi sebelum di layering. Jadi ada yang kayak gini. Ada yang 0, min 1, terus 0. Jadi kayak kalian konvolusiin GX-nya itu reminder juga itu nggak dikonvolusi ya, yang GX-nya ini. Emang kita ngomongnya dikonvolusi untuk hasilnya, tapi untuk ngaliin fungsi si fx ke GX-nya ini, yang GX-nya nggak usah dikonvolusi, tinggal langsung di filter dimasukin aja dikali. Jadi tetap bentukan GX-nya, jangan dikonvolusi. Itu kemarin ada yang salah juga. Nah, atau ada yang nulis kayak gitu, biar nggak salah lagi pas ntar ETS. Terus tinggal dijumlah aja. Oke, simple itu. Ada yang nanya? Atau udah cukup next soal? Mbak mau nanya, Mbak, berarti yang 0 min 1 0 itu nggak usah ditulis aja? 0 min 1 0? Yang ini tah? Ya. Yang GX-nya. Itu biarin aja, langsung aja dimasukin di efeknya dikali. Jangan dikonvolusi sebelum dikali. Jadi langsung gitu. Oh, oke. Makasih, Mbak. Oke. So far aman, ada lagi? Nah, Mbak mau tanya juga, Mbak. Gimana? Tapi kalau yang dividennya Pak I kemarin itu itu dulu itu, Pak, nggak apa-apa dah? Atau tetap ngikut dari Mbak ini aja? Gimana? Itu deh. Aku belum bisa mastiin ke kalian ya, soalnya beberapa video yang dari orang luar itu juga nggak dibagi gitu loh, nggak dibagi sama si yang GX-nya ini, makanya aku juga kaget kok pas kok dibagi gitu. Ntar aku coba pastiin dulu ke Pai ya, nanti aku kasih jawabannya ke kalian, oke? Oke, Mbak. Makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Udah aman tuh? Kalau udah aman, ini udah aman nih, bungkus. Udah pada banyak yang jawab benar kok. Nomor 2. Oke, boleh next. Isi Mbak, boleh izin record nggak? Boleh banget. Record aja. Alex mungkin atau Melia mau lanjut. Aku udah ngasih permission belum ya? Belum ya? Belum. Oke, baik. Gimana ya?
Tadi siapa yang mau nge-record? Aku kasih Aku deh, Mbak. Fahmi. Hold on. Nggak aku jadiin co-host ya. Oh, bisa record. Bisa nggak? Recording in progress. Oke, udah aman. Oke. Boleh lanjut, Alif? Ini emang nggak ada suara dia kok atau gimana sih? Kayaknya masih di mute deh. Oh ya? Flip on mix. Halo. Nah, Udah? Udah. Dari tadi aku jelasin nggak ada suaranya. Wi. Nggak ada. Aduh. Lu baca chat gua. Oke. Nah, aku jelasin dari awal lagi dong. Oke lah. Ya, untuk soal 2B kan disuruh jelasin tentang konsep konvolusi pada teori seismik ya. Nah, rata-rata jawaban dari kalian tuh udah bener lah, lumayan bener. Ada beberapa yang perlu dilurusin. Pertama, yang dikonvolusikan dengan wavelet itu bukan impedansi akustiknya, teman-teman, tapi koefisien refleksinya. Di mana koefisien refleksi itu eh, rasio antara impedansi akustik lapisan batuan atas dengan batuan yang ada di bawahnya gitu, kayak kontras nilai impedansi akustik. Nah, yang nilai impedansi akustik ini didapat dari nilai densitas dan juga kecepatan gelombang yang ada di setiap batuan. Kan di bawah lapisan di bawah permukaan itu kan banyak sekali kan jenis-jenis batuannya. Nah, itu memiliki densitas dan juga
kecepatan gelombang yang berbeda-beda sehingga itu menentukan karakteristik nilai impedansi akustik tiap lapisan batuannya gitu. Untuk lebih jelasnya bentar aku share screen ini aja kali. Nah, ini konsep tentang seismik ya. Diawali dari ini impedansi akustik. Itu didapat dari densitas dan juga kecepatan gelombang seismik tiap batuannya gitu. Impedansi akustik sendiri itu kemampuan batuan untuk melewatkan sebuah gelombang seismik. Untuk melewatkan sebuah gelombang seismik. Setelah impedansi akustik kemudian nanti kan ada lapisan yang gini ya, sini aja lah. Ini lapisan batuan satu. Ini yang AI1, ini AI2 gitu. Nah, dari dua ini nanti dapat refleksi, koefisien refleksi gitu. Ya, yang dipakai untuk konvolusi yang ini. Rasionya lah, bukan yang impedansi akustiknya gitu. Untuk koefisien refleksi itu ya yang tadi aku bilang yaitu rasio impedansi akustik batuan. Jadi ya rumusnya impedansi akustik AI2 min AI1 atau AI lapisan batuan bawah dengan AI lapisan batuan atasnya gitu. Per AI2 plus AI1 gitu. Nah, untuk jenis-jenis gelombangnya atau wavelet-nya itu ada ini, ada 4. Ada zero phase versi, ada standar LCG sama standar Eropa. Untuk standar LCG itu ada reverse dan juga normal. Ya ini hanya beda ini aja sih, arah puncak sama lembahnya itu aja. 2P itu sih kayaknya. Ada yang tanyakan teman-teman? Nanti seismik kalian dapat di semester 5 untuk ada praktikumnya juga. Pengolahan. Ya, ini cuma pengenalan aja sih. Oke, ada yang tanyakan atau aman? Kalau masih nggak paham juga nggak apa-apa kok. Udah dijelasin lagi sama Mas Alif. Hanya aja sih informasi pengenalan. Coba kasih reaction kalau paham. Kalau nggak paham nggak apa-apa tanya gitu. Mas boleh lihat soalnya dulu nggak Mas? Oke, bentar. Udah. Bedanya yang subsurface geologi sama synthetic section itu yang apa namanya? Itu hasil dari perkalian wavelet sama rasio AI-nya itu ya Mas? Oh ya. Oke, ya benar. Nah, sebenarnya hasil perkalian wavelet-nya itu yang hasil trace-nya ini aja. Nah, ini aja. Nah,
Untuk yang ini, untuk yang hasil penampang geologi ini, itu nanti ada pengolahan lebih lanjut dari trace seismik, nanti kayak dimodelkan lagi lah, diproses, lakukan proses pengolahan seismik, nanti dapatkan hasil penampang geologi itu. Nah, untuk hasil konvolusi antar koefisien refleksi dengan juga wavelet itu yang dapat cuma ini aja, trace seismik ini aja. Gitu. Sebenarnya ini kemarin mau kukrop tapi udah terlanjur masuk ke soal gitu. Jadi ya sorry kalau membuat bingung ya. Sebenarnya ini aja kok, trace seismiknya aja. Gimana? Aku masih paham. Oke. Berarti seumpama next ada gambaran kayak gini, itu nggak usah dijelasin dulu gitu ya Mas? Apa gimana? Atau nextnya nggak bakalan ada yang kayak gitunya? Yang ini atau yang surface geologi tak? Iya, kemarin itu bingungnya di situ kan Mas, jadi disambung-sambungin gitu. Ya sorry. Sebenarnya kemarin tuh mau kukrop tapi terlanjur. Mau kukrop cuma ini doang, tiga kolom ini aja. Tapi terlanjur ini dimasukin ya maaf. Sebenarnya ini aja kok hasilnya. Ini kan RC-nya kan, ini RC-nya, ini wavelet-nya, terus ini hasilnya trace seismik. Nah ini kayak survei geologi nanti ini hasil permodelan pengolahan lebih lanjut lah. Pengolahan lebih lanjut dari trace seismik ini nanti dilakukan pengolahan seismik, ada stacking, ada koreksi apapun itu nanti dihasilkan suatu penampang geologi bawah permukaan. Gitu. Nanti semester 5 kalian lebih mendalami lah tentang seismik. Iya benar banget, aku izin nambahin ya Alif. Ngomong kok. Iya, jadi kan pertanyaanmu tadi ini bakal soal kayak gini di gambar sebelah kanan ini bakal ada atau enggak? Untuk tahap ADD di semester ini nggak bakal ada ya, tapi di semester depan, di semester selanjutnya pasti bakal ada. Jadi intinya seperti yang udah Alif jelasin itu kalian fokus aja ke gambar yang bagian kiri ini, yang wavelet itu, gitu. Oke, aman nggak? Oke. Kayaknya pada aman ya. Lanjut ke soal berikutnya aja kali. Oke, monggo Mbak. Oke, makasih Esther. Kita bakal bahas buat soal 1A ya. Jadi kan di 1A ini tuh ditanya tentang hasil dari transformasi Fourier-nya ya. Di mana si soalnya itu tuh cos V per 3 dicuplikan 5 kali sampel diskrit dari n sama dengan 0. Di mana kalau gitu si frekuensinya itu 5 Hz ya. Nah, seperti yang udah kita belajar di materi-materi sebelumnya, itu kalau tentang transformasi Fourier ini berarti pakai rumus yang ada di layar ini, di mana kita masukin dari mulai K0 sampai K4. Gitu.
kayak di sini ya, karena N0-nya N sama dengan 0 dicuplikan dengan sebanyak 5 kali, maka N sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian si Hertz-nya itu, frekuensinya itu sama dengan 5 Hertz. Kemudian kita hitung dulu di K0 ini, kita masukin semuanya angkanya, F0 dikali F pangkat J K N2 V per 5, sampai kita dapat hasilnya itu sama dengan min setengah. Terus kita lakuin perhitungan tersebut secara berulang sampai K4 ya, dimana kita dapat nanti hasilnya itu diplotkan di grafik. Coba Esther lihat grafik di next page-nya. Nah, karena kita dapat hasilnya itu 0,44i, 0,33i, 0,22i, 0,11i, kemudian kita plotkan di grafik ini. Kayak gitu. Sebenarnya simpel sih, kalau aku lihat dari jawaban kalian, pada umumnya udah pada benar semua. Udah pada umumnya ya, udah pada benar. Oke, ada yang ditanyain atau cukup? Mbak, mungkin itu apa namanya, cara bikin grafiknya itu karena double side-nya juga. Ini ngomong dah. Gimana Esther? Aku nggak dengar. Enggak, aku cuma nanya yang lain udah pada aman belum? Kalau udah aman, Tadi kayaknya Rana tanya deh, Mbak. iya tapi suaranya kecil ya. Iya. Coba tanya apa? Halo, izin masuk. Suara aku dengar nggak? Kecil Ren suaranya. Mbak tulis di kolom chat deh, nggak kedengeran. Kalau ya. Ya, kalau cara bikin grafiknya itu kurang lebih coba Esther lihat perhitungan di atas. Paling atas banget. Oke, bentar agak nge-lag. Paling atas coba. Udah paling atas loh Mel. Oke, sorry agak nge-lag. Iya, jadi kan di perhitungan itu di perhitungan K sama dengan 0 itu kita dapat minus setengah kan. Coba scroll di K3 ini kita dapat 0,35 ditambah 0,33 iya.
Nah, kita masukin aja 0,3, kita ambil I-nya di X, kemudian yang minusnya itu di I-nya itu di Y, kemudian yang enggak ada I-nya itu X, dianggap X. Jadi nih kalau di K sama dengan 3 itu kan 0,35 tambah 0,33 I ya. Berarti X-nya itu 0,35 dan I-nya itu 0,33. Makanya hasil di grafiknya itu, coba Esther scroll paling bawah lagi yang grafik. Makanya di grafiknya itu tuh yang I itu diletakin di sumbu Y dan X-nya itu diletakin di sumbu X. Tapi karena nilainya minus, jadi di minus. Mungkin Alif atau Esther mau ada yang ditambahin dari penjelasanku tentang grafik ini? Silahkan. Oke, gimana Alif, Esther? Oke. Benar-benar komen. Maksudnya tinggal diplot sesuai. Ini kan ada hasilnya ya guys. Nah itu tinggal dimasukin ke grafik yang imaginer sama imaginer sama apa satu lagi pokoknya ZE sama imaginer gitu. Terus habis itu untuk yang double sided tuh misalnya itu kayak hasil perhitungannya diplot semua gitu. Bisa Alif jelasin nggak? Alif. Ya. Boleh lihat ini nggak, grafik yang bawah tadi? Nih. Nah, ini kan yang diplot kan itu kan yang lihat bagian X-nya itu kan masih negatif. Coba di hasil perhitungan atas, contohnya di itu ada di K3 tuh. K sama dengan 3 tuh aja betul. Perhitungannya kan berapa tuh? 0,35 plus 0,33 iya. Nah, itu diplot udah. Berarti 0,35-nya sebagai X dan juga yang I-nya itu sebagai sumbu imajiner yaitu itu. Diplot semua lah intinya. Oke. Ya begitu, ada lagi yang mau bertanya. Udah ada recordnya nggak sih? Ntar kalau butuh, ntar jawaban dari kami asisten ntar dikumpulin aja dikasih ke koor kelas. Kalian butuh PDF-nya toh? Atau gimana? Mau, Mbak. Ya udah ya, ntar di-share ya. Oke, kita lanjut aja ke nomor 1. Satu di 1C ya, yang konsep DFT. Dari Alif mungkin mau jelasin dulu. Gimana, Alif? Oke, halo Alif, gimana?
Halo, gimana? Oke, nanti Alif tambahin ya, tapi kurang lebih dari konsep DFT ini seperti yang kita udah tahu di materi sebelumnya itu, jadi kan kalau yang namanya sinyal itu nggak selamanya baik ya. Maksudnya pasti ada noise-noise-nya. Nah, sinyal itu apa? Jadi sinyal itu adalah kuantitas fisik yang berubah terhadap waktu atau ruang gitu. F dalam kurung T, X gitu ya. Di mana ruang di sini itu bisa 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Nah, seperti yang udah dijelasin di awal juga, kalau sinyal itu nggak selamanya baik, di mana ada yang namanya tuh noise dalam pengambilan sinyal itu, maka perlu yang namanya itu pengolahan sinyal. Nah, pengolahan sinyal itu ada kurang lebih ada 3 ya, kalau nggak salah. Iya, kurang lebih ada 3, cuman yang di sini yang aku ingat itu ada analisis sama modifikasi. Kalau analisis itu lebih ke analisis kita dari hasil pengolahan sinyal kita. Jadi dari situ kan kita bisa tahu F0-nya berapa, 0-nya berapa, dan lain sebagainya. Sedangkan di modifikasi ini tuh merupakan pengolahan yang kita lakukan untuk mereduksi atau menghilangkan noise-noise yang ada di sinyal itu. Kurang lebih sih kayak gitu. Kenapa si sinyal itu perlu dilakukan pengubahan dari bentar. Jadi kan metode yang Oke, dari Alif mungkin ada yang mau ditambahin, Alif? Konsepnya sih sesederhana itu ya, nggak. Oke. Dari Esther mungkin ada yang ditambahin. Oke, silahkan. Kalau suara lo nggak kedengeran, Lif. Serius deh. Nggak, pokoknya kurang lebih sama sih kayak Melalui. Serius suara lo nggak kedengeran, Lif. Nggak tahu ya pakai earphone atau apa. Ya nggak tahu deh. Kurang lebih konsepnya sama kok guys, tentang ADFT-nya. Ini kayak discrete secara udah aman kah semuanya? Udah ada lagi tak? Udah aman?
ntar dikirim ya, apa namanya, jawabannya. Mbak. Oke, karena juga udah 1 jam. Oke, udah pada aman ya. Oke, mantap. Makasih yang udah hadir di asistensi untuk membahas kuis. Selamat menaikkan ibadah puasanya. Semangat. Misalnya kalau ada perlu apa-apa tinggal chat aja kalau ada bingung soal. Kurang lebih seperti itu. Kami dari asisten mohon maaf kalau misalnya ada salah juga. Kelas bisa diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ramadan semua.